Mudah-mudahan terus terjaga dan terus datang ke sini karena Anda adalah keluarga besar kita. Ya. Sama nih sebelah kanan saya Pak Yudi, Pak Steven, di belakang saya juga ini alumni sama. Cuma terus datang untuk menjalin silaturahim kita. Dan jadikanlah rumah ini seperti ajakan Pak Hasan, rumah kedua Anda, melting pot Anda. Saya tidak banyak mau bicara, tapi saya ingin memberikan ini kepada Pak Yudi Hamka. 23 tahun di Jepang. Ya, entah boleh ditanya apakah sholat tidak selama 20 tahun. Di Jepang segala hal mungkin wallahu alam sake, saya nggak tahu tuh apa isinya gitu. Tapi setelah itu Allah beri hidayah beliau. Saya kira langsung saya dengar apa pengalaman beliau sedikit dan apa ajakan beliau. Tepuk tangan untuk Pak Yudi Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar ISQ 165, di keluarga besar alumni Forum Komunikasi Alumni 165 yang diketuai langsung oleh guru kita Bapak Ari Ginanjar. Forum alumni ini sangat penting. Akan saya sharing sedikit bahwa setelah inilah perjalanannya baru dimulai. Dan kadang-kadang seperti layang-layang kita akan diulur dan juga ditarik. Yang saya alami secara pribadi, keimanan kita juga akan naik turun. Alhamdulillah tempat ini kalau kita datangi secara rutin, secara istiqomah akan menjaga agar frekuensi keimanan kita, satuan kita bisa stabil. Amin. Seperti Pak Adi ucapkan tadi, saya di Indonesia dari 2013 saya menjabat sebagai salah satu direktur di MNC Holding pada saat ini. Sebelumnya saya 20 tahun di Jepang. Jadi paspornya juga paspor merah. Kemudian sangat terpesona dengan kehidupan yang ada di sana. Jadi sebetulnya nggak ada niatan pulang ke tanah air. 20 tahun sudah menikmati hidup di Jepang. Dari bawah, dari engineering, kemudian jadi sales, kemudian jadi pre-sales, sampai terakhir alhamdulillah saya diberikan amanah untuk mengepalai satu perusahaan di Jepang. Di bawahnya ada 300 orang Jepang. Ya, kalau dulu kita dijajah sama Jepang, pada saat itu saya bilang, kesempatan menjajah Jepang balik. Alhamdulillah Allah kasih itu kesempatan. Tetapi kenikmatan itu hanya sejenak, karena yang dialami adalah kalau dari satu sisi, yang pertama untuk masuk di lingkungan Jepang itu tidak semudah di negara-negara yang lain, karena Jepang itu sangat tertutup. Apalagi sebagai orang asing ya, yang ada di Jepang, sampai diminta untuk menjadi warga negara Jepang dan lain sebagainya. Jadi yang saya lakukan selalu berpikir bagaimana caranya untuk bisa dihormati oleh orang Jepang. Jadi antara lain adalah, saya harus melakukan sesuatu yang lebih hebat dari mereka. Salah satu contoh, kalau orang Jepang itu terkenal dengan kerja keras ya. Jadi orang Jepang rata-rata kerjanya itu antara 12 jam sampai 14 jam satu hari. Mereka datang dari jam 8, pulangnya jam 8. Setelah itu mereka nggak pulang ke rumah tuh. Mereka mampir dulu di Isakaya, kalau yang pernah ke Jepang. Ya minum 1-2 gelas, langsung baru pulang setelah itu jam 12 malam. Itulah jadi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang Jepang itu masuk kerjanya jam 8, pulangnya jam 9, saya masuk kerjanya jam 7, pulangnya jam 12. Jadi saya menang kan gitu. Yang buka kunci kantor ya nutup kunci kantor. Jadi kerjanya lebih panjang dari orang Jepang. Yang kedua, kalau orang Jepang rata-rata mereka minum sake. Nah denger ya, sake itu. Sake itu kadar alkoholnya sekitar 17% sampai 20%. Jadi kalau rata-rata dari mereka itu cukup kuat minum sake. Mereka bisa minum rata-rata 500 ml atau setengah liter sehari, semalam.
Nah pada waktu itu saya juga nggak mau kalah gitu. Kalau mereka bisa minum setengah liter, saya bisa minum paling tidak 750 ml atau 1 liter. Jadi kalau kita minum itu udah nggak mabuk lagi karena darahnya di dalamnya alkohol semua. Gitu. Artinya bisa melebihi dari yang mereka lakukan. Jadi alhamdulillah saya mendapat banyak respect dari mereka, baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi lingkungan, baik dari sisi komunitas. Saya ada rumah di sana. Kalau pagi dibuka rumahnya, yang terlihat adalah Gunung Fuji yang indah. Gitu. Ada mobil, ada pekerjaan, sangat nyaman dari sisi kehidupan. Cuma sayangnya seperti yang Pak Ari bilang tadi, tidak pernah ketemu masjid. Ya di GPS saya masjid itu nggak ketemu, jadi setiap lewat itu kelewatan gitu. Jadi 20 tahun di Jepang tidak pernah masuk dalam masjid. Ada awannya gitu. Jadi belum fitrah ya. Kabut dulu gitu. Soalnya dikerokinya jalan yang salah gitu. Jadi 20 tahun. Nah, pada waktu itu mungkin yang saya alami adalah bahwa hidayah itu bisa datang dari kenikmatan yang baik maupun yang buruk. Alhamdulillah saya dapat dari kenikmatan yang baik. Setelah itu Allah memberikan kenikmatan, tapi juga ujian yang lebih besar lagi. Saya dipindahkan dari Jepang ke Hong Kong sebagai direktur untuk regional Asia Pasifik. Di sana membawahi semua 13 negara di Hong Kong sebagai ekspat. Tinggalnya di lantai 24. Rentalnya dibayar oleh kantor 120 juta sebulan. Anak dibayar di sekolah semua. Artinya dari segi kenikmatan dunia, alhamdulillah segala profesi itu sangat nyaman. Tapi rupanya Allah punya cara-cara tertentu untuk membuka hati seseorang kembali ke fitrah. Ya kadang-kadang tanpa kita sadari, yang diberi oleh Allah itu, kalau Dia sayang sama kita, bisa diambil sedikit-sedikit supaya kita itu bisa berpikir. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Setelah di Hong Kong dengan kehidupan yang lumayan bagus, akhirnya yang saya dapat dihilangkan satu persatu. Keluarga dihilangkan satu persatu, anak dihilangkan, kemudian juga pekerjaan yang bagus dipindahkan ke Jakarta lagi Pak. Pada waktu itu saya harus pulang ke Indonesia. Tapi dalam suasana yang semacam itu, ada satu teman yang bilang sama saya, kebetulan dia salah satu direktur di BTPN, itu teman baik saya, mudah-mudahan Allah memberikan amal soleh yang terus mengalir dari beliau, Pak Karim, sahabat saya. Pak Yudi, saya juga pernah mengalami katanya keterpurukan seperti itu. Tapi dia bukan bilang SK, dia bilang, tuh ada training leadership sama Pak Ari Ginanjar. Ari Ginanjar siapa sih? Saya kan 20 tahun di Jepang,